Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya ataupun penyakit yang membahayakan. Oke, untuk mulai pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, sebelum dimulai pembelajaran akan kita mulai terlebih dahulu, yaitu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, untuk muatan pendidikan agama Islam hari ini, karena kemarin kita sudah bahas tentang fikihnya sholat Jumat ataupun praktek-prakteknya. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Surat Ar-Rahman ayat 33 ini yaitu membahas tentang memotivasi atau mendorong untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Kemudian selain itu, surat Ar-Rahman merupakan surat yang pertama kali di dalam surat Ar-Rahman itu sendiri. Kemudian selain itu, surat Ar-Rahman diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah. Selain itu, surat Ar-Rahman atau Ar-Rahman itu sendiri memiliki arti yaitu Maha Pemurah, yang terdapat di dalam lafal basmalah itu juga artinya Maha Pemurah. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan baca tentang surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Itu bacaan surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya adalah: hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Di sini yaitu apa? Kekuatan Allah sendiri. Yaitu dengan cara apa? Mencari ilmu. Oke. Kemudian kandungannya dari surat Ar-Rahman ayat 33 sendiri yaitu Allah itu menyuruh atau menyeru jin dan manusia dan mempersilakan untuk apain? Melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Tetapi kalau kitanya tidak mencari ilmu terlebih dahulu atau belajar terlebih dahulu, maka tidak akan bisa. Oke. Kemudian di dunia ini jin dan manusia itu tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Itu apa? Dengan pertolongan Allah. Di akhirat nanti jin dan manusia itu tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Semua akan dipertanggungjawabkan. Selain itu, manusia bisa menjelajah ruang angkasa itu dengan sultan, itu apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Namun kekuatan manusia itu terbatas. Itu apa? Dengan cara mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Oke. Selanjutnya, selain
kandungan dari surat Ar-Rahman akan dijelaskan satu persatu, yaitu seruan kepada jin dan manusia di sini adalah lebih dulu daripada siapa manusianya, yaitu siapa jin terlebih dulu. Karena apa? Jin itu memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengarungi angkasa. Kemudian jika mampu melintasi penjuru langit, itu ada 3 pendapat yang berkaitan dengan ayat surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama itu apa? Berkaitan dengan ketidakmampuan manusia lari dari takdir Allah dan lari dari kekuasaannya. Ibnu Katsir itu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa apa? Kalian itu tidak akan dapat melarikan diri dari apa? Melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan dia meliputi kalian, dan kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumnya. Nah, yang kedua itu yaitu berkaitan dengan keadaan pada hari kiamat nanti, terutama di Yaumul Mahsyar. Manusia itu tidak akan mampu meloloskan diri di saat itu, yaitu dari pertanggungjawabannya saat mencari ilmu. Maka kita dalam mencari ilmu sungguh-sungguh, kemudian menggunakannya dengan baik, bukan menyalahgunakan ilmu itu sendiri. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia dalam menjelajah ruang angkasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempersilahkan jika manusia itu hendak melintasi langit dan bumi. Buya Hakan dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa di antaranya rahmannya Allah itu kepada manusia dan jin adalah apa? Kebebasan yang diberikan kepada kita untuk ngapain? Melintasi alam ini dengan sepenuh tenaga yang ada pada kita, dengan segenap akal dan budi kita. Karena apa? Mendalamnya pengetahuan. Namun di akhir ayat Allah menyatakan bahwa kekuatan itu tetap terbatas. Maka dari itu kita disuruh untuk mencari ilmu pengetahuan yang benar. Selain itu adalah ilmu agama. Kemudian selain itu adalah tak bisa kecuali dengan apa? Sultan. Sultan ini apa sih? Nah, Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran mengatakan bahwa sultan di sini ada kekuatan dan tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali siapa? Pemilik kekuatan itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka menjelaskan bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, tidak mungkin bisa. Kemudian sedangkan Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Mu'min menjelaskan bahwa manusia dan jin, jika memang kalian mampu untuk keluar menerobos dari sisi-sisi langit dan bumi untuk lalu melepaskan diri dari kodok dan kodoknya Allah, dari kekuasaan dan kekuasaannya, silakan kalian coba lakukan itu dan selamatkan diri kalian. Kamu sekalian takkan sanggup untuk menerobos dan melarikan diri dari putusan dan kekuasaannya dengan kecuali dengan apa? Kekuatan dan kekuasaan Allah itu sendiri. Sementara kalian tiada sedikit pun memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Di sini adalah untuk belajar dan belajar dalam menuntut ilmu. Untuk itu bisa diambil kesimpulan bahwa seruan Allah Subhanahu wa taala untuk jin dan manusia mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya, yaitu dengan cara apa? Belajar dengan tekun, dengan giat. Kemudian selain itu di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya atau kekuasaan Allah itu sendiri. Semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita tidak tahu.
huruf mungkin ataupun warna. Dengan belajar tekun dan giat maka kita bisa ataupun tahu huruf hijaiyah ataupun huruf abjad ataupun warna-warni. Kemudian di akhirat nanti jin dan manusia itu tidak bisa akan lari dari pertanggungjawabannya atas amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Apabila kita melakukannya dengan baik-baik, maka amalnya itu akan baik. Tetapi kalau kita amal perbuatannya jelek, maka di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian manusia bisa menjelajahi ruang angkasa dengan apa itu? Sultan, yaitu kekuatan ilmu pengetahuan. Siapa yang memberikan? Allah itu sendiri, karena Allah itu Maha Pemurah. Namun kekuatan manusia itu terbatas, tidak bisa secara keseluruhan. Mungkin itu anak-anak yang bisa ibu guru sampaikan. Kalaupun ada pembahasan ataupun penjelasan yang kurang dipahami, maka ibu akan tunggu, boleh dengan menggunakan WA ataupun video call. Untuk itu, sebelum muatan pelajaran pendidikan agama Islam surat Ar-Rahman ayat 33 selesai, ibu guru akan kasih tugas. Silakan anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang ibu guru berikan dengan batas maksimal, yaitu pukul atau jam 21.00. Silakan untuk dikerjakan. Kalaupun kurang paham ataupun kurang mengerti, silakan untuk tanya lewat WA ataupun video. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang ibu guru berikan. Sebelum itu ibu guru pesan sama anak-anak. Yang pertama yaitu anak-anak di rumah berkatalah jujur dimanapun kalian berada. Yang kedua, lakukanlah sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran walaupun 1 ayat, selagi kalian bisa melakukannya, selagi ada kesempatan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua ataupun masyarakat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.